Legal. Video ini akan loading kalau kalian belum like video ini. Jadi, jangan lupa like. Subordination of individual interest to general interest atau subordinasi kepentingan individu. Prinsip manajemen menurut Henry Fayol adalah pembagian kerja serta wewenang dan tanggung jawab, disiplin, keadilan, stabilitas masa depan, dan semangat kesatuan. Jadi akan selalu ada semua jenis kepentingan dalam suatu organisasi agar organisasi berfungsi dengan baik. Henry Fayol juga mengindikasikan bahwa kepentingan pribadi lebih rendah daripada kepentingan organisasi atau etika. Jadi, fokus utamanya adalah pada tujuan organisasi dan bukan pada individu. Hal ini berlaku untuk semua tingkat dari seluruh organisasi, termasuk para manajer. Contoh, prinsip manajemen yang ini menyatakan bahwa tiap karyawan harus mengabdi kepentingan pribadi kepada kepentingan perusahaan atau organisasi. Prinsip ini seperti berupa syarat yang penting supaya aktivitas berjalan dengan baik dan lancar. Prinsip ini terjadi jika karyawan mempunyai kesadaran bahwa kepentingan pribadinya sebenarnya bergantung pada keberhasilan atau tidaknya kepentingan organisasi. Prinsip manajemen ini bisa terwujud jika karyawan merasa senang dan nyaman dalam bekerja. Dalam prinsip ini, intinya, kepentingan kelompok harus bisa mengatasi kepentingan individu. Jika subordinasi ini mengalami gangguan, maka di sini diperlukan manajemen untuk mendamaikan. Dalam hal ini, karyawan memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Para karyawan harus memiliki rasa kesadaran bahwa dirinya amat penting bagi keberhasilan maupun kegagalan dalam organisasi tersebut. Dalam perusahaan ini, para karyawan diberikan tunjangan atau apresiasi dalam mengerjakan tugasnya. Hal ini dimaksudkan agar para karyawan memiliki rasa senang dan bersemangat dalam bekerja. Jika hal ini terwujud, maka akan menguntungkan perusahaan tersebut. Prinsip centralization. Definisi sentralisasi. Sentralisasi adalah sebuah sistem penyatuan dengan maksud mengontrol atau menguasai. Sentralisasi melahirkan dan melopori institusi birokrasi yang artinya hanya satu orang atau satu keputusan, sistem yang memegang kendali. Centralization atau biasa disebut pemusatan wewenang hendak menimbulkan tanggung jawab dalam suatu cara yang terletak pada orang yang memegang wewenang tertinggi. Pemusatan pada kekuasaan digunakan untuk menghindari kepengsiuran wewenang dan tanggung jawab, dan juga tidak menghilangkan asas pelimpahan wewenang yang biasa disebut dengan delegation of authority. Rantai komando adalah garis wewenang yang jelas dan berbeda antara satu posisi dalam suatu organisasi. Wewenang ini dipegang dan didelegasikan dari manajemen puncak ke bawah melalui tingkat karyawan, serta menghubungkan semua individu dan individu yang ada di dalam organisasi tersebut. Contohnya yaitu rantai komando yang disebarluaskan menggunakan 3 lapisan, di mana bawahan melapor kepada manajer dan laporan manajer kepada CEO. Equity atau keadilan. Siapa yang suka diberlakukan adil? Pasti semua orang mengharapkan yang demikian. Keadilan menurut Atmo Suryo adalah bentuk realisasi dari sesuatu yang telah tetap. Keadilan atau kewajaran membutuhkan banyak pikiran sehat, pengalaman, dan kebaikan hati. Prinsip ini mutlak harus dilakukan manajemen untuk memperlakukan karyawan dengan wajar, atau dengan memberikan apa yang telah menjadi haknya. Artinya, manajemen harus memperlakukan karyawan dengan baik. Menurut Henry Fayol, prinsip keadilan dikatakan sebagai suatu kesetiaan dan kepatuhan karyawan dengan cara membantu, memimpin dalam memimpin bawahan, dan menumbuhkan rasa tunduk kepada kekuasaan dari atasan. Prinsip manajemen keadilan dan kejujuran sering terjadi pada nilai-nilai inti dari suatu organisasi. Menurut Henry Fayol, karyawan harus diperlakukan dengan adil dan setara. Karyawan harus berada di tempat yang tepat di organisasi untuk melakukan hal yang benar. Keadilan dan kejujuran merupakan salah satu syarat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
Keadilan dan kejujuran terkait dengan moral karyawan dan tidak dapat dipisahkan. Keadilan dan kejujuran harus ditegakkan mulai dari atasan, karena atasan memiliki wewenang yang paling besar. Manajer yang adil dan jujur akan menggunakan wewenangnya dengan sebaik-baiknya untuk melakukan keadilan dan kejujuran pada bawahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Fikri. Saya selanjutnya akan menjelaskan prinsip manajemen, yaitu stability of tenure of personnel atau stabilitas kondisi karyawan. Prinsip manajemen ini merupakan penempatan dan pengelolaan personil atau karyawan, yang mana hal ini harus seimbang dengan layanan atau fasilitas yang disediakan organisasi dan perusahaan. Manajemen harus berusaha untuk meminimalkan perputaran karyawan dan memiliki staf yang tepat di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Hal ini seperti perubahan posisi karyawan yang harus dikelola dengan baik. Stabilitas pengelolaan karyawan yang baik akan menunjang kinerja organisasi atau perusahaan akan berjalan dengan baik. Dalam setiap kegiatan, kestabilan karyawan harus dijaga sebaik-baiknya agar segala kegiatan berjalan dengan lancar. Kestabilan karyawan terwujud karena adanya disiplin kerja yang baik dan adanya ketertiban dalam kegiatan. Manusia sebagai makhluk sosial yang berbudaya memiliki keinginan, perasaan, dan pikiran. Apabila keinginannya tidak terpenuhi, perasaan tertekan dan pikiran kacau akan menimbulkan goncangan dalam pekerjaan.